Selama puluhan tahun, dunia dipaksa menelan mentah-mentah narasi propaganda Zionis yang menggambarkan diri mereka sebagai startup nation, yaitu sebuah entitas paling cerdas, paling beradab, dan paling produktif di muka bumi. Kita sering disuguhi visual gedung-gedung kaca di Tel Aviv, inovasi keamanan cyber yang mendunia, hingga ekonomi yang terlihat begitu kokoh. Namun jika kita berani mengupas lapisan luar dari teater propaganda ini, kita akan menemukan sebuah realitas yang sangat kontras, menjijikan, dan sekaligus memuakkan. Di balik tirai kecanggihan militer dan teknologi itu, terdapat sebuah pembusukan internal yang sangat akut, yaitu keberadaan jutaan warga sipil yang secara sadar memilih hidup sebagai parasit, menghisap anggaran negara, dan menikmati kemewahan gaji buta di atas tanah hasil rampasan. Inilah skandal besar kaum Haredi atau Yahudi ultra-ortodoks. Mereka bukan sekedar kelompok religius, melainkan beban ekonomi masif yang menjadi bom waktu bagi kelangsungan hidup entitas Zionis itu sendiri. Saat ini, kaum Haredi mencakup sekitar 13 hingga 14% dari total populasi. Namun sumbangsi mereka terhadap produk domestik bruto hampir tidak ada. Kenapa? Karena bagi laki-laki dewasa di komunitas ini, bekerja adalah sebuah kehinaan. Mereka menciptakan sebuah ekosistem pengangguran terstruktur yang dilegalkan oleh hukum. Lebih dari 50% pria Haredi di Israel secara resmi tidak memiliki pekerjaan. Mereka tidak berkeringat di pabrik, tidak memeras otak di kantor teknologi, dan sama sekali tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Aktivitas harian mereka hanyalah duduk di dalam yeshiva, yaitu lembaga pendidikan agama, sembari bergoyang-goyang membaca teks-teks kuno dari pagi hingga malam. Disinilah letak kemunafikan yang paling nyata. Di saat mereka mengklaim sebagai penjaga spiritual tanah yang mereka duduki, mereka sebenarnya adalah benalu yang hidup dari keringat orang lain. Mereka menolak mempelajari matematika, sains, bahasa Inggris, atau keterampilan kerja apapun yang berguna bagi dunia modern. Mereka sengaja menjaga diri mereka tetap bodoh secara fungsional, agar tetap bergantung pada sistem subsidi negara yang korup. Namun jangan salah sangka, meski mereka pengangguran, standar hidup mereka jauh melampaui buru-buru pekerja keras di negara berkembang. Mereka memiliki rumah, mereka memiliki akses kesehatan kelas 1, dan mereka memiliki jaminan hari tua yang sangat mapan. Dari mana semua kemewahan itu berasal jika bukan dari hasil kerja? Jawabannya sederhana, yaitu dari hasil perampokan sistematis. Anggaran negara Israel setiap tahunnya dikuras habis untuk membiayai kemalasan suci ini. Pemerintah dipaksa menyuntikkan miliaran shekel dalam bentuk dana koalisi, hanya demi menjaga agar partai-partai agama tetap mendukung pemerintahan yang berkuasa. Ini adalah praktik suap politik paling transparan di dunia. Bayangkan, pajak yang dipungut dari warga dunia melalui skema perdagangan internasional serta bantuan tanpa batas dari negara-negara barat justru berakhir di kantong para pemalas yang tidak mau bekerja ini. Mereka menerima tunjangan bulanan sebagai pelajar abadi, subsidi perumahan yang gila-gilaan, hingga tunjangan anak yang sangat besar. Rata-rata satu keluarga Haredi memiliki 7-10 anak. Semakin banyak anak yang mereka lahirkan, semakin besar aliran uang yang mereka terima dari negara. Mereka menjadikan proses reproduksi menjadi mesin pencetak uang subsidi. Fakta yang lebih menyakitkan adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam lingkaran setan ini. Washington mengirimkan lebih dari 3,8 miliar dolar setiap tahunnya sebagai bantuan militer. Dana ini secara cerdik digunakan oleh pemerintah Zionis untuk membebaskan anggaran domestik mereka. Uang yang seharusnya digunakan untuk pertahanan dialihkan untuk menyuapi kaum pengangguran ini agar mereka tetap diam dan terus mendukung kebijakan penjajahan. Secara tidak langsung, setiap sen pajak yang masuk ke sistem keuangan internasional ikut menyumbang pada kehidupan mewah para Zionis pengangguran yang tidak tahu malu ini. Mereka hidup manja, menikmati kopi di kafe-kafe Yerusalem Barat, sementara di balik tembok tinggi yang mereka bangun, rakyat Palestina kelaparan dan dirampas hak ekonominya secara brutal. Namun skandal ekonomi ini hanyalah puncak gunung es. Jika kita bicara soal keadilan, kaum pengangguran Haredi ini adalah pengecut kelas 1. Di saat hampir seluruh warga Israel dipaksa mengikuti wajib militer di usia 18 tahun untuk menjaga pendudukan, kaum Haredi mendapatkan kartu bebas seumur hidup. Mereka mendapatkan pengecualian massal dengan dalih studi agama. Ini adalah ketidakadilan internal yang sangat tajam. Mereka adalah kelompok yang paling radikal, paling benci terhadap Arab, dan paling haus akan darah rakyat Palestina. Mereka yang paling keras berteriak agar Gaza diratakan dan Masjidil Aqsa dihancurkan. Namun ketika trompet perang berbunyi, mereka adalah yang pertama bersembunyi di balik buku-buku agama mereka. Mereka mengirim anak-anak warga sekuler untuk mati di medan tempur. Sementara mereka sendiri tetap aman di zona nyaman mereka, menikmati subsidi tanpa perlu menanggung resiko kematian. Inilah realitas dari masyarakat yang disebut-sebut sebagai bangsa pilihan, sebuah masyarakat yang dibangun di atas fondasi kemalasan, subsidi, dan ketidakadilan. Mereka tidak bisa bertahan hidup satu hari pun jika bantuan internasional dihentikan, atau jika warga sekuler mereka memutuskan untuk berhenti membayar pajak.
Entitas ini adalah sebuah parasit besar yang menempel pada tubuh ekonomi dunia. Mereka tidak memproduksi apapun kecuali kebencian dan rasisme. Budaya pengangguran ini telah mendarah daging dan menjadi identitas. Mereka merasa berhak atas kemewahan karena merasa diri mereka suci. Padahal kenyataannya, mereka hanyalah beban sejarah yang tidak produktif. Kebijakan perumahan mereka juga mencerminkan sifat rakus yang tidak berdasar. Karena mereka tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan besar, pemerintah memfasilitasi mereka dengan perumahan murah di pemukiman-pemukiman ilegal di tepi barat. Di sana, mereka diberikan rumah dengan harga yang sangat rendah di atas tanah milik warga Palestina yang diusir secara paksa. Jadi, pengangguran Zionis ini bukan hanya beban secara ekonomi, tapi mereka adalah ujung tombak pencurian tanah. Mereka dikirim ke pemukiman-pemukiman itu bukan karena mereka berani, tapi karena mereka butuh rumah murah yang dibayar oleh negara. Mereka adalah penjajah subsidi yang keberadaannya murni untuk menjaga kedaulatan palsu Zionis di tanah Palestina. Demografi menunjukkan bahwa kelompok pengangguran ini berkembang biak 2 kali lebih cepat daripada warga Israel lainnya. Pada tahun 2050, diprediksi sepertiga dari populasi Israel akan terdiri dari kaum Haredi pengangguran ini. Secara matematis, tidak ada negara di dunia yang bisa bertahan jika sepertiga penduduknya adalah parasit yang tidak membayar pajak dan tidak mau bekerja. Israel sedang menggali liang kuburnya sendiri melalui kebijakan yang memanjakan kaum radikal ini. Mereka sedang membangun sebuah masyarakat yang tidak fungsional, yang hanya bisa hidup jika ada donor yang menyuapi mereka. Inilah potret asli dari warga sipil sang penjajah. Mereka yang tampak sombong di media sosial sebenarnya adalah orang-orang yang hidupnya rapuh dan bergantung sepenuhnya pada belas kasihan anggaran. Mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi. Mereka adalah masyarakat manja yang dididik untuk merasa superior tanpa perlu bekerja keras. Kesenjangan sosial di dalam internal mereka sendiri sudah berada di titik didih. Warga sekuler mulai muak melihat pajak mereka digunakan untuk membiayai orang-orang yang bahkan tidak mau mengucapkan terima kasih kepada negara. Kebencian internal ini adalah api yang pelan-pelan akan menghanguskan narasi persatuan Zionis. Jadi, jangan pernah terintimidasi oleh label negara maju yang mereka sandang. Sebuah negara yang memelihara jutaan pengangguran dengan gaji buta hanyalah sebuah rumah yang menunggu waktu untuk runtuh. Mereka tidak kuat secara mental, mereka tidak mandiri secara ekonomi, dan mereka tidak memiliki moralitas dalam bermasyarakat. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang yang memanfaatkan narasi agama untuk melegitimasi kemalasan dan kerakusan mereka. Kehidupan mewah yang mereka nikmati saat ini adalah hutang sejarah yang harus dibayar mahal. Di balik setiap sen subsidi yang mereka terima, ada air mata dan darah rakyat Palestina yang mereka peras. Tapi ingatlah, sebuah sistem yang dibangun di atas kebatilan dan kemalasan yang terorganisir tidak akan pernah memiliki masa depan yang panjang. Mereka adalah beban bagi kemanusiaan dan beban bagi dunia. Jika kemalasan massal yang dibiayai negara adalah fondasi ekonomi mereka, maka kebencian yang terorganisir adalah kurikulum harian bagi para pengangguran Zionis ini. Ketika sebuah populasi dididik untuk merasa superior tanpa perlu bekerja, dan ketika waktu luang mereka melimpah karena disuapi subsidi, energi tersebut tidak dibuang percuma. Ia dialirkan menjadi mesin teror sipil yang jauh lebih licik dan biadab daripada moncong senjata tentara reguler. Inilah sisi gelap yang jarang tersorot, yaitu aktivitas harian warga sipil Zionis yang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki misi tunggal untuk memastikan kehidupan warga Palestina menjadi neraka dunia. Salah satu fenomena paling menjijikan dari kelas pengangguran ini adalah keberadaan kelompok Hilltop Youth atau Noar Hagvot. Mereka adalah gerombolan pemuda radikal, mayoritas adalah putus sekolah dan pengangguran, yang menghabiskan waktu mereka dengan mendirikan pos-pos ilegal di puncak-puncak bukit tepi barat. Karena tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan atau kontribusi sosial, karir mereka adalah kekerasan. Mereka bukan tentara resmi, namun mereka adalah milisi bayangan yang dipelihara oleh sistem. Setiap hari, aktivitas produktif mereka hanyalah satu, yaitu menyerang petani Palestina, membakar ribuan pohon zaitun yang telah tumbuh ratusan tahun, meracuni sumur-sumur air, dan merusak kendaraan warga sipil. Inilah yang mereka sebut sebagai serangan price tag atau label harga. Mereka melakukan kejahatan perang ini di bawah pengawasan tentara IDF yang sengaja memalingkan muka. Mengapa kelompok pengangguran radikal ini dibiarkan? Karena mereka adalah ujung tombak ekspansi pemukiman ilegal yang paling efektif. Mereka adalah instrumen negara untuk melakukan pengusiran tanpa harus melibatkan prosedur hukum internasional yang rumit. Para pemuda ini tidak memiliki masa depan ekonomi. Mereka tidak memiliki skill di dunia modern. Satu-satunya nilai jual mereka di mata pemerintah Zionis adalah tingkat kebencian dan keberanian mereka untuk melakukan aksi biadab terhadap warga Palestina. Mereka adalah pengecut yang merasa perkasa karena memegang senjata di depan warga sipil yang tidak berdaya, sementara hidup mereka sendiri bergantung pada bantuan sosial yang mereka terima sebagai pemukim garis depan. Namun, degradasi moral warga sipil pengangguran ini mencapai titik nadir yang paling mengerikan melalui fenomena Sderot Cinema. Bayangkan, sebuah masyarakat yang menjadikan genosida sebagai tontonan hiburan di sore hari. Saat pesawat-pesawat tempur menjatuhkan bom seberat ribuan pon ke pemukiman padat penduduk di Gaza, warga sipil dari kota-kota terdekat seperti Sderot tidak lari ketakutan.
Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan berarti akan membawa kursi pantai, menyediakan popcorn, dan duduk berkelompok di atas bukit hanya untuk menonton ledakan dari kejauhan. Setiap kali kilatan api muncul dan debu reruntuhan membumbung tinggi, yang artinya sebuah keluarga baru saja kehilangan nyawa atau rumah mereka, warga sipil Zionis ini akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, dan merayakannya seolah-olah sedang menonton pesta kembang api. Ini bukan sekadar perilaku individu yang sakit. Ini adalah potret kolektif dari sebuah masyarakat yang telah kehilangan sisa-sisa kemanusiaannya. Kebencian yang dipupuk sejak dini melalui sistem pendidikan ditambah dengan kelimpahan waktu luang karena tidak perlu bekerja keras, menciptakan sebuah psikologi massa yang haus akan darah. Mereka adalah voyeur kematian, penonton yang menikmati penderitaan orang lain dari balik zona nyaman yang dibiayai oleh pajak dunia. Bagi mereka yang lebih melek teknologi namun tetap enggan bekerja di sektor real, pemerintah menyediakan wadah pengabdian lain, yaitu Hasbara Digital. Ini adalah tentara cyber amatir yang terdiri dari ribuan pengangguran yang diberi insentif untuk menguasai ruang digital. Aktivitas harian mereka adalah memantau media sosial 24 jam sehari. Tugas mereka sederhana namun merusak, yaitu melakukan perundungan massal terhadap siapapun yang membela Palestina, melaporkan akun-akun pro-keadilan agar terkena blokir, dan menyebarkan narasi bohong atau hoaks untuk menutupi kejahatan militer mereka. Mereka beroperasi dari kafe-kafe atau apartemen-apartemen subsidi di Tel Aviv dan Yerusalem, menggunakan jempol mereka sebagai senjata untuk mencuci otak dunia. Mereka adalah pasukan pengecut yang bersembunyi di balik layar, memutarbalikkan fakta sejarah, dan menciptakan ilusi bahwa sang penjajah adalah korban. Ini adalah industri propaganda yang digerakkan oleh orang-orang yang tidak produktif secara ekonomi, namun sangat produktif dalam menyebarkan fitnah dan kebencian. Mereka tidak menghasilkan inovasi, mereka tidak membangun peradaban, mereka hanya membangun dinding kebohongan di dunia maya untuk menutupi bau busuk dari kebijakan apartheid mereka. Kejahatan moral para pengangguran radikal ini juga terlihat jelas dalam perlakuan mereka terhadap siapapun yang bukan bagian dari Zionisme ekstrim, termasuk umat Kristiani. Di jalanan Yerusalem, terutama di kawasan kota tua, perilaku rasis ini telah menjadi pemandangan harian yang mengerikan. Para pengangguran religius ini yang merasa diri mereka sebagai pemilik sah tanah tersebut karena narasi bangsa pilihan seringkali tertangkap kamera sedang meludahi biarawan, biarawati, atau peziarah Kristen yang sedang membawa salib. Mereka melakukan ini dengan rasa bangga tanpa takut akan dihukum. Kenapa? Karena dalam sistem hukum Zionis, rasisme terhadap non-Yahudi dianggap sebagai hal yang remeh atau bahkan ekspresi dari semangat nasionalis. Inilah kemunafikan luar biasa dari sebuah entitas yang selalu mengklaim sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Di bawah perlindungan negara, warga sipil yang malas dan radikal ini dibiarkan menghina simbol-simbol agama lain, menciptakan lingkungan yang penuh permusuhan, dan menunjukkan wajah asli dari rasisme yang mendarah daging. Ketimpangan ini juga melahirkan apa yang disebut paranoia kolektif. Karena hidup mereka tidak produktif dan sepenuhnya bergantung pada eksploitasi, warga sipil ini hidup dalam ketakutan permanen. Waktu luang mereka yang melimpah justru digunakan untuk memupuk kecurigaan, setiap orang asing dianggap musuh, setiap gerakan dianggap ancaman. Inilah sebabnya mengapa warga sipil Zionis seringkali terlihat begitu agresif bahkan dalam interaksi harian yang sederhana. Mereka adalah masyarakat yang gelisah karena mereka sadar bahwa kenyamanan yang mereka nikmati dibangun di atas ketidakadilan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa rumah yang mereka tempati, subsidi yang mereka makan, dan tanah yang mereka injak adalah hasil pencurian. Kemalasan yang dibiayai negara ini pada akhirnya membusukkan jiwa mereka sendiri. Selain itu, kita harus menyoroti bagaimana populasi pengangguran ini dieksploitasi oleh politisi sayap kanan untuk mempertahankan kekuasaan. Para pengangguran radikal ini adalah massa bayaran yang paling mudah digerakkan untuk melakukan demonstrasi, pawai kebencian seperti Flag March, atau aksi-aksi provokatif lainnya. Mereka diberi akses ke sumber daya, dilindungi oleh polisi, dan diberikan panggung untuk meneriakkan slogan-slogan mati bagi Arab. Inilah sinergi yang mematikan. Pemerintah yang haus kekuasaan memberikan makan kepada rakyat yang haus kebencian, sebuah ekosistem yang tidak menyisakan ruang bagi perdamaian. Karena perdamaian berarti berakhirnya aliran subsidi dan berakhirnya alasan bagi mereka untuk terus menduduki tanah Palestina. Demoralisasi warga sipil ini adalah bukti paling nyata bahwa Zionisme bukan hanya ancaman bagi Palestina, tapi juga racun bagi kemanusiaan itu sendiri. Mereka telah menciptakan sebuah peradaban yang memuliakan kemalasan asal dibalut dengan fanatisme. Mereka telah melahirkan generasi yang merasa berhak atas segalanya tanpa memberikan apapun bagi dunia. Para pengangguran Zionis ini adalah monumen hidup dari sebuah ideologi yang gagal. Sebuah masyarakat yang hanya bisa eksis selama mereka bisa menindas orang lain dan memeras bantuan internasional. Pada akhirnya, apa yang kita lihat dari aktivitas harian warga sipil sang penjajah ini adalah gambaran dari sebuah bangsa yang sedang menunggu kehancurannya sendiri. Sebuah bangsa yang rakyatnya lebih suka menonton kematian daripada bekerja keras, lebih suka meludah daripada menghormati, dan lebih suka berbohong di media sosial daripada menghadapi kebenaran sejarah. Mereka adalah parasit ekonomi dan predator moral. Kekuatan militer mereka mungkin terlihat perkasa di permukaan, namun secara internal, masyarakat mereka sedang mengalami keropos yang luar biasa.
Keberadaan jutaan pengangguran radikal yang dipelihara negara ini adalah kanker yang akan terus menggerogoti dari dalam. Hingga suatu saat nanti, narasi persatuan Zionis ini akan runtuh di bawah beban kebencian dan kemalasan mereka sendiri. Inilah realitas di balik gaji buta dan hidup mewah sang penjajah. Mereka adalah masyarakat yang rapuh, yang hanya berani ketika memegang senjata dan hanya sejahtera ketika disuapi bantuan. Kebenaran ini harus terus disuarakan agar dunia sadar bahwa musuh yang kita hadapi bukan hanya sebuah mesin militer, melainkan sebuah sistem sosial yang korup, yang membiayai kezaliman dengan kemalasan yang terorganisir. Sebuah sistem yang pada akhirnya akan tenggelam dalam lautan kebencian yang mereka ciptakan sendiri.